Selamat siang teman-teman. Kembali lagi ya dengan saya Astu di mata kuliah Praktek Akuntansi Keuangan. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah perkenalan dengan mata kuliahnya ya teman-teman ya. Itu belajar apa sih, apa saja yang dibahas nanti. Nah, sekarang kita mulai masuk nih di sesi yang pertama kita terkait dengan kasusnya, yaitu membahas rekonsiliasi bank. Saya yakin teman-teman di semester 5 ini sudah tidak asing lagi mendengar istilah rekonsiliasi bank, karena pasti juga sudah mendapatkan banyak teori juga di akuntansi keuangan menengah 1 di semester sebelumnya teman-teman. Tapi di sini saya sedikit akan mengingatkan kembali teman-teman untuk terkait dengan apa sih itu rekonsiliasi bank, kenapa kok kita perlu melakukan rekonsiliasi. Nah, pada dasarnya kan di sini kalian tahu nggak sih kenapa kalau tanpa adanya kas itu operasional suatu perusahaan, kegiatan operasional suatu perusahaan itu pastinya tidak bisa berjalan. Kas itu seperti rohnya atau jantungnya di perusahaan ya teman-teman ya. Apa-apa pasti kita membeli peralatan pasti menggunakan kas. Bayar gaji karyawan menggunakan kas. Kita utang pun itu pakai kas bayarnya. Jadi karena serba kas sehingga kas itu hal yang sangat penting yang ada di perusahaan. Dan kas sendiri kas sendiri memiliki sifat yang sangat lancar ya, liquid ya teman-teman ya. Nah, jadinya kas sendiri pun gampang terjadi di perusahaan, penyelewengan juga. Misalkan sebenarnya bayar gajinya itu 55 juta, tapi bagian accountingnya hanya mencatat 50 juta saja. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi memang karena kas itu gampang untuk diselewengkan, adanya penyelewengan, makanya dari pihak perusahaan sendiri sebagian dari kas itu mereka savingkan ke bank teman-teman. Nah, kadang pencatatan antara di perusahaan dan bank itu juga ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang menimbulkan adanya adanya rekonsiliasi bank teman-teman. Jadi rekonsiliasi bank sendiri ini adalah fungsinya untuk perannya mencocokkan antara catatan saldo yang ada di perusahaan dengan yang di bank. Karena mungkin ada beberapa transaksi yang tidak terrecord di bank maupun di perusahaan teman-teman. Nah, jadi sebagai penyebabnya sendiri, salah satu penyebab dari adanya rekonsiliasi bank misalkan dari administrasi bank. Pasti kalau pihak bank itu akan mengurangi saldo dari perusahaan untuk biaya setiap bulannya, pasti ada biaya administrasi bank. Nah, dari pihak bank udah mengurangi, tapi dari pihak perusahaan dia lupa untuk mencatatnya. Nah, maka terjadi selisih atau perbedaan saldo di bank dan di perusahaan. Kemudian bisa juga alasannya karena ada pendapatan bunga. Kan kalau kita menabung di bank pastinya besar kecilnya pasti akan mendapatkan bunga ya teman-teman. Nah, dari pihak bank sudah mencatat tapi pihak perusahaan belum mencatat kalau ada masuk pendapatan berupa bunga. Nah, itu bikin berbeda juga. Kemudian juga bisa karena adanya cek kosong. Di sini dalam artian apa cek kosong? Perusahaan itu ingin mencairkan cek dalam jumlah tertentu, tapi dari pihak bank ditolak karena saldonya perusahaan itu tidak mencukupi untuk dicairkan dari sejumlah nominal yang ada di cek tersebut, sehingga pihak bank menolak, tidak mau mencairkan. Kemudian ada juga istilahnya deposit in transit atau setoran dalam perjalanan, di mana di sini adalah perusahaan itu sudah mencatat adanya kas masuk
tetapi pihak bank sebaliknya belum mencatat karena belum adanya clearing, teman-teman. Terus juga bisa juga adanya outstanding check atau cek yang masih beredar, di mana di sini adalah perusahaan sudah mencatat adanya pengeluaran kas, tetapi sebaliknya dari pihak bank dia belum membayar atau belum mengurangi. Nah, itu ada beberapa alasan kenapa perlu melakukan rekonsiliasi bank, teman-teman. Nah, rekonsiliasi bank itu sendiri bisa kita lihat dari dua sisi, dari sisi bank maupun dari sisi perusahaan. Kalau transaksi, contohnya dari rekonsiliasi dari sisi bank itu misalkan ada deposit in transit, outstanding check, ataupun kesalahan pencatatan, teman-teman. Nah, kalau kesalahan pencatatan itu sendiri kita lihat transaksi apakah dia mengurangi atau justru menambah saldo di banknya. Kalau setoran dalam perjalanan atau deposit in transit itu akan menambah saldo, sedangkan kalau outstanding check atau cek yang masih beredar itu akan mengurangi saldonya. Nah, kemudian kalau rekonsiliasi dari sisi perusahaan biasanya apa yang mempengaruhi tadi, seperti biaya administrasi bank, pendapatan bunga. Kalau biaya administrasi bank jelas dia akan mengurangi saldo kas di perusahaan. Kalau pendapatan bunga sebaliknya akan menambah saldo kasnya. Cek kosong jelas dia akan mengurangi saldo di perusahaan. Kemudian untuk kesalahan pencatatan kita lihat tergantung dari transaksinya, teman-teman. Nah, kita sedikit dicontoh ya, teman-teman. Ini ada contoh kasus terkait dengan rekonsiliasi bank. Ada rekening toko Happy yang diperoleh dari bank yang menunjukkan saldo 281.400.000. Kemudian saldo kas menurut catatan toko Happy sebesar 420 juta. Nah, kita lihat di sini bahwa antara saldo di perusahaan maupun di bank itu terjadi perbedaan ya, teman-teman ya. Nah, perusahaan melakukan pemeriksaan dan rekening koran mengindikasikan ada beberapa transaksi yang menimbulkan adanya perbedaan saldo tersebut, teman-teman. Yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar 180 juta. Jelas, setoran dalam perjalanan ini akan menambah saldo di bank. Cek yang beredar 40 juta, dia akan mengurangi saldo yang ada di bank. Kemudian sekarang dari toko Happy. Toko Happy di sini penerimaan melalui EFT. Ini dalam artian jadi pelanggan itu membayar atas jasa atau barang kita itu melalui transfer, teman-teman. Sedangkan pihak perusahaan itu belum melakukan pencatatan sebesar 2 juta. Ini berarti akan menambah saldo kas yang ada di perusahaan. Kemudian terkait dengan pendapatan bunga sebesar 600.000. Jelas, kalau pendapatan bunga itu akan menambah dari saldo kas yang ada di perusahaan. Kemudian biaya administrasi bank sebesar 400.000 ini akan mengurangi. Kemudian pengeluaran kas melalui EFT, jadi bayar tagihannya itu melalui transfer ya, tapi pihak perusahaan itu belum mencatatnya sebesar 800.000. Itu jelas dia akan mengurangi saldo kasnya. Nah, ini dari hasil identifikasi transaksi kita tadi, teman-teman. Nah, jadi hasilnya saldonya itu ketemu sebesar 421.400.000, teman-teman. Nanti mungkin bisa teman-teman coba juga ya, hitung kembali benar atau tidak hitungan saya ya, teman-teman, gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di kelas untuk kasus-kasus terkait dengan rekonsiliasi bank. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.